Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang terdiri dari 5 orang, yaitu Muhammad Aisyah Fadlan Akila, yang kedua ada Muhammad Rifki Al-Ahdori, yang ketiga ada Abdullah Muhsin, yang keempat ada Maharani Nawangwulan, dan yang kelima ada Miftahul Jannah. Hari ini kami akan mempresentasikan mengenai mata kuliah Hukum Perdata dengan materi Hukum Perikatan. Perikatan merupakan suatu hubungan hukum yang sangat erat kaitannya dengan manusia sebagai makhluk sosial, di mana sebagai makhluk sosial manusia tidak bisa berdiri sendiri dan akan selalu membutuhkan manusia lainnya, terutama dalam hal hubungan hukum yang berkaitan dalam bidang ekonomi. Dalam menjalankan kehidupan di bidang perekonomiannya, tentu akan sangat membutuhkan aturan-aturan hukum dalam menjalin kerjasama, terutama yang bersifat komersil. Untuk lebih detail pembahasan mengenai arti perikatan, asas-asas perikatan, jenis-jenis perikatan, dan juga bagaimana berakhirnya perikatan tersebut, maka akan dibahas lebih lanjut dan akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya dari kelompok 9. Kepada para presentator, saya persilahkan. Perikatan berasal dari bahasa Belanda, yaitu verbintenis, yang berarti perikatan. Perikatan adalah aturan yang mengatur hubungan hukum dalam harta kekayaan antara dua pihak atau lebih, yang memberi hak pada salah satu pihak atau kreditur dan menuntut sesuatu dari pihak lain atau debitur atas suatu prestasi. Perikatan bersumber pada undang-undang, di mana hak dan kewajiban yang muncul karena undang-undang mengaturnya demikian. Pengertian perikatan menurut para hukum. Menurut Hoffman, perikatan adalah suatu hubungan hukum antara sejumlah subjek-subjek hukum. Sehubungan dengan itu, seorang atau beberapa orang daripadanya mengikatkan dirinya untuk bersikap menurut cara-cara tertentu terhadap pihak lain yang berhak atas sikap yang demikian. Menurut Pitlock, perikatan adalah suatu hubungan hukum yang bersifat harta kekayaan antara dua orang atau lebih atas dasar di mana pihak yang satu berhak atau kreditur dan pihak yang lain berkewajiban debitur atas suatu prestasi. Menurut Vollmar, perikatan itu ada selama seseorang itu, debitur, harus melakukan suatu prestasi yang mungkin dapat dipaksakan terhadap kreditur, kalau perlu dengan bantuan hakim. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh saya, yaitu tentang asas-asas perikatan. Asas-asas perikatan ini dibagi menjadi 3, yaitu 1. Asas kebebasan berkontrak, 2. Asas konsensualisme, dan yang 3. Asas pacta sunt servanda. Asas kebebasan berkontrak terlihat di dalam pasal 1338 KUHP Perdata yang menyebutkan bahwa segala sesuatu perjanjian yang dibuat adalah sah bagi para pihak yang membuatnya dan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Para pihak diberi kebebasan untuk yang pertama, membuat atau tidak membuat perjanjian. Yang kedua, memilih akan mengadakan atau membuat perjanjian dengan pihak yang diinginkan. Yang ketiga, menentukan isi, pelaksanaan, dan persyaratan perjanjian. Adapun yang terakhir, menentukan bentuk perjanjian yang akan dibuat, apakah dalam bentuk tertulis atau lisan. Asas yang kedua yaitu asas konsensualisme. Asas konsensualisme artinya bahwa perjanjian itu lahir pada saat tercapainya kata sepakat antara pihak yang terlibat mengenai hal-hal yang pokok dan tidak memerlukan sesuatu formalitas. Dengan demikian, asas konsensualisme lazim disimpulkan dalam pasal 1320 KUHP Perdata. Dalam pasal 1320 KUHP Perdata, untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 syarat adalah kata sepakat antara para pihak yang mengikatkan diri, yaitu yang pertama, kata sepakat antara para pihak yang mengikatkan diri. Kata sepakat antara para pihak yang mengikatkan diri. Yang kedua,
cakap untuk membuat suatu perjanjian. Cakap untuk membuat suatu perjanjian. Yang ketiga, mengenai suatu hal tertentu, mengenai suatu hal tertentu. Artinya apa yang akan diperjanjikan harus jelas dan terinci. Yang keempat, suatu sebab yang halal. Artinya isi perjanjian itu harus mempunyai tujuan. Yang terakhir yaitu asas pacta sunt servanda. Asas pacta sunt servanda merupakan asas yang menunjukkan kepastian hukum. Dengan adanya asas ini, maka kesepakatan yang terjadi di antara para pihak mengikat selayaknya undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Pihak ketiga juga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak dan tidak boleh melakukan intervensi terhadap isi kontrak yang dibuat tersebut. Materi selanjutnya adalah hapus atau berakhirnya perikatan. Adanya perikatan yang berakhir karena perjanjian seperti pembayaran, novasi, kompensasi, pencampuran utang, pembebasan utang, pembatalan, dan berlakunya suatu syarat batal. Sedangkan berakhirnya perikatan karena undang-undang diantaranya konsignasi, musnahnya barang terutang, dan kadaluarsa. Dalam KUH Perdata, tidak diatur secara khusus apa yang dimaksud berakhirnya perikatan, tetapi yang diatur dalam bab 4 buku 3, hapusnya perikatan, pasal 1381, secara tegas menyebutkan 10 cara hapusnya perikatan. Cara-cara tersebut adalah pembayaran yang pertama, penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan konsignasi. Yang ketiga, pembaharuan utang atau novasi. Yang keempat, perjumpaan utang atau kompensasi. Yang kelima, pencampuran utang atau confusio. Selanjutnya ada pembebasan utang. Yang pertama, musnahnya barang terutang. Yang kedua, batal atau pembatalan. Yang ketiga, berlakunya suatu syarat batal. Dan keempat, lewatnya waktu atau kadaluarsa. Terkait dengan pasal 1231, perikatan yang lahir karena undang-undang dan perikatan yang lahir karena perjanjian. Maka berakhirnya perikatan juga demikian. Ada perikatan yang berakhir karena perjanjian seperti pembayaran, novasi, kompensasi, pencampuran utang, pembebasan utang, pembatalan, dan berlakunya suatu syarat batal. Sedangkan berakhirnya perikatan karena undang-undang diantaranya konsignasi, musnahnya barang terutang, dan kadaluarsa. Agar berakhirnya perikatan tersebut dapat terurai jelas, maka perlu dikemukakan beberapa item yang penting, perihal definisi dan ketentuan-ketentuan yang mengaturnya, sehingga suatu perikatan atau kontrak dikatakan berakhir. Pengertian pembayaran dalam arti sempit adalah pelunasan utang oleh debitur kepada kreditur. Pembayaran seperti ini dilakukan dalam bentuk uang atau barang. Sedangkan pengertian pembayaran dalam arti yuridis tidak hanya dalam bentuk uang, tetapi juga dalam bentuk jasa seperti jasa dokter, tukang bedah, jasa tukang cukur, atau guru private. Selanjutnya ada pengertian konsignasi. Ialah terjadi apabila seorang kreditur menolak pembayaran yang dilakukan oleh debitur. Debitur dapat melakukan penawaran pembayaran tunai atas utangnya, dan jika kreditur masih menolak, debitur dapat menitipkan uang atau barangnya di pengadilan. Selanjutnya ada pengertian novasi. Adalah sebuah persetujuan di mana suatu perikatan telah dibatalkan dan sekaligus atau perikatan lain harus dihidupkan yang ditempatkan di tempat yang asli. Selanjutnya ada kompensasi atau perjumpaan utang, diatur dalam pasal 1425 BW sampai dengan pasal 1435 BW. Yang dimaksud dengan kompensasi adalah penghapusan masing-masing utang dengan jalan saling memperhitungkan utang yang sudah dapat ditagih antara kreditur
dan debitur. Selanjutnya ada pengertian Confusio, adalah pencampuran kedudukan sebagai orang yang berutang dengan kedudukan sebagai kreditur menjadi satu. Selanjutnya, macam-macam perikatan. 1. Perikatan murni. Apabila di dalam suatu perikatan masing-masing pihak terdiri atas hanya satu orang saja, sedangkan yang dituntut juga berupa satu hal saja dan penuntutnya dapat dilakukan seketika, maka perikatan semacam ini disebut perikatan murni. 2. Perikatan bersyarat. Suatu perikatan adalah bersyarat manakala ia digantungkan pada suatu peristiwa yang masih akan datang dan yang masih belum tentu akan terjadi, baik dengan cara menangguhkan perikatan hingga terjadinya peristiwa semacam itu, maupun dengan cara membatalkan perikatan menurut terjadi atau tidak terjadi peristiwa tersebut. Pasal 1253 KUH Perdata. 3. Perikatan dengan ketepatan waktu. Suatu ketetapan waktu tidak menangguhkan perikatan, melainkan hanya menangguhkan pelaksanaannya. Pasal 1268 KUH Perdata. Perikatan dengan ketetapan waktu bertolak belakang dengan perikatan bersyarat, karena yang disebut belakangan itu mengandung peristiwa yang belum pasti terjadi, sedangkan yang disebutkan sebelumnya mengandung peristiwa yang telah pasti terjadi, hanya saja pelaksanaannya yang ditangguhkan. 4. Perikatan manasuka. Perikatan semacam ini diatur dalam pasal 1272 KUH Perdata yang berbunyi, dalam perikatan manasuka yang berutang dibebaskan jika ia menyerahkan salah satu dari dua barang yang disebutkan dalam perikatan, tetapi ia tidak dapat memaksa si berpiutang untuk menerima sebagian dari barang yang lain. 5. Perikatan tanggung-menanggung. Perikatan tanggung-menanggung atau perikatan tanggung renteng terjadi ketika di salah satu pihak terdapat beberapa orang. Dalam hal di pihak debitur terdiri atas beberapa orang. Ini yang lazim dikenal dengan sebutan perikatan tanggung menanggung aktif. Sedangkan bila sebaliknya di pihak kreditur terdiri atas beberapa orang disebut perikatan tanggung menanggung pasif. Tanggung menanggung pasif. Pasal 1280 KUH Perdata. 6. Perikatan dapat dibagi dan tidak dapat dibagi. Suatu perikatan dapat dibagi atau tidak dapat dibagi semata-mata menyangkut soal peristiwanya, apakah dapat dibagi atau tidak. Misalnya perikatan untuk menyerahkan sejumlah barang hasil bumi merupakan perikatan dapat dibagi, sedangkan menyerahkan seekor kuda merupakan perikatan tidak dapat dibagi. 7. Perikatan dengan ancaman hukuman. Perikatan dengan ancaman hukuman adalah suatu ketentuan sedemikian rupa dengan mana seorang untuk menjamin pelaksanaan suatu perikatan diwajibkan melakukan suatu manakala perikatan itu tidak dipenuhi. Pasal 1304 KUH Perdata. Jadi, perikatan termasuk ke dalam kelompok hukum perdata yang mengatur hubungan hukum antara dua subjek hukum atau lebih dalam lapangan harta kekayaan, di mana masing-masing pihak mempunyai kewajiban satu sama lain untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu. Dalam perikatan, kewajiban-kewajiban tersebut dikenal dengan istilah prestasi. Dan sebaliknya, bagi pihak yang tidak memenuhi kewajiban disebut dengan istilah wan prestasi.
Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.